dongeng, dan legenda. Typhon, juga dikenal sebagai Typhoeus atau Typhos dalam mitologi Yunani, adalah makhluk yang menakutkan. Sering digambarkan sebagai raksasa dengan tubuh setengah manusia dan setengah ular. Dikenal sebagai salah satu monster paling mematikan, Typhon adalah ancaman besar bagi para dewa di Gunung Olympus dan simbol kekuatan destruktif alam. Menurut mitos, Typhon adalah anak dari Gaia dan Tartarus, jurang terdalam dunia bawah. Beberapa versi lain dari mitos menyebutkan bahwa Typhon adalah keturunan Hera, istri Zeus, yang marah karena Zeus melahirkan Athena sendirian tanpa bantuannya. Dalam upaya untuk menantang supremasi Zeus, Hera meminta bantuan Gaia dan Uranus, serta Titan, untuk memberinya anak yang lebih kuat dari Zeus. Dengan marah, Hera memukul bumi dan melahirkan Typhon, lalu memberikan bayi itu kepada Python, ular raksasa, untuk dibesarkan. Typhon tidak hanya besar dan kuat, tetapi juga menakutkan dengan tubuh yang dipenuhi ular. Setiap kali ia berbicara, suaranya bergema seperti raungan singa, gemuruh gunung berapi, dan suara-suara liar lainnya. Selain itu, Typhon juga sering digambarkan dengan sayap besar yang menutupi langit, sehingga membuatnya semakin mengerikan. Typhon menikahi Echidna, monster setengah wanita dan setengah ular, dan bersama-sama mereka menjadi orang tua dari banyak monster legendaris dalam mitologi Yunani, termasuk anjing berkepala 3 Cerberus, Hydra Lernaean, dan Sphinx. Pertarungan terbesar Typhon terjadi ketika ia mencoba menggulingkan Zeus dan menjadi penguasa kosmos. Pertarungan antara Typhon dan Zeus sangat dahsyat dan berlangsung lama. Typhon hampir mengalahkan Zeus, tetapi dengan kekuatan petirnya yang dahsyat, Zeus akhirnya berhasil mengalahkan Typhon. Setelah kekalahan itu, Typhon dibuang ke Tartarus atau terkubur di bawah gunung Etna di Sisilia, di mana ia tetap menjadi penyebab dari aktivitas vulkanik di sana menurut mitos. Mitos Typhon memainkan peran penting dalam mitologi Yunani sebagai bagian dari mitos suksesi, yang menjelaskan bagaimana Zeus akhirnya mengukuhkan posisinya sebagai raja para dewa. Kisah Typhon juga dianggap sebagai cerminan dari konsep kehancuran dan kekacauan yang ditentang oleh kekuatan keteraturan dan hukum yang diwakili oleh Zeus. Typhon dalam mitologi Yunani sering dikaitkan dengan dewa kehancuran Mesir, Set, yang juga simbol kekuatan chaos. Selain itu, Typhon terkadang disamakan dengan para raksasa yang pernah menantang kekuasaan dewa-dewa Olympus dalam kisah Gigantomachia. Secara keseluruhan, mitos Typhon menggambarkan pertempuran antara kekuatan penghancur yang tidak terkendali melawan hukum alam dan keteraturan yang dibawa oleh Zeus. Setelah kekalahan Typhon, mitos ini berlanjut dengan konsekuensi yang penting dalam mitologi Yunani. Zeus, setelah menaklukkan Typhon, semakin memperkuat posisinya sebagai penguasa tertinggi para dewa. Penaklukan Typhon bukan hanya kemenangan pribadi bagi Zeus, tetapi juga simbol dari keteraturan kosmis yang kembali setelah ancaman besar dari kekacauan. Typhon yang mewakili kekuatan destruktif dan chaos, dikalahkan dan dijauhkan dari dunia para dewa. Menurut salah satu versi mitos, Typhon dikubur di bawah gunung Etna, sebuah gunung berapi aktif di Sisilia, Italia. Di sini, Typhon diyakini masih hidup, namun terperangkap di dalam bumi. Getaran dan letusan dari gunung Etna sering dianggap sebagai akibat dari gerakan Typhon yang mencoba melepaskan diri dari penjara bawah tanahnya. Mitos ini memperkuat keyakinan bahwa kekuatan destruktif Typhon tidak benar-benar musnah, tetapi hanya ditekan oleh kekuasaan Zeus. Hal ini juga menunjukkan bagaimana mitologi Yunani menghubungkan fenomena alam dengan kisah-kisah dewa dan monster, memberikan makna mitologis pada peristiwa alam seperti letusan gunung berapi. Pasangan Typhon, Echidna, yang juga dijuluki sebagai ibu monster, melahirkan keturunan yang akan terus menantang para pahlawan dalam mitos-mitos Yunani. Di antara anak-anak mereka adalah Cerberus, anjing berkepala 3 yang menjaga gerbang dunia bawah. Tua, Lernaean Hydra, ular berkepala banyak yang salah satu kepalanya tidak bisa mati. 3. Chimera, makhluk dengan tubuh singa, kepala kambing di punggungnya, dan ekor ular. 4. Sphinx, monster dengan tubuh singa, kepala wanita, dan sayap burung yang menantang manusia dengan teka-teki. 5. Nemean Lion, singa dengan kulit yang tidak dapat ditembus oleh senjata. Keturunan Typhon dan Echidna menjadi ancaman besar bagi para pahlawan Yunani, seperti Herakles, yang harus menghadapi beberapa di antara mereka sebagai bagian dari 12 tugasnya. Selain aspek destruktif dan monster yang lahir dari Typhon dan Echidna, mitos Typhon juga mengandung elemen-elemen dari mitologi Timur Dekat.
Beberapa sejarawan mengemukakan bahwa kisah Typhon mungkin dipengaruhi oleh mitos kuno dari Timur Tengah, seperti mitos dari Mesopotamia dan Mesir. Di Mesir, Typhon sering disamakan dengan Set, dewa kekacauan, kekeringan, dan badai, yang juga berperan sebagai penantang para dewa yang mewakili keteraturan dan harmoni. Dengan demikian, Typhon tidak hanya menjadi simbol kekuatan alam yang tidak terkendali dalam mitologi Yunani, tetapi juga cerminan dari pertempuran abadi antara kekacauan dan keteraturan, kekuatan destruktif dan kreatif, yang merupakan tema utama dalam berbagai budaya mitologi di seluruh dunia. Pertempuran antara Zeus dan Typhon adalah salah satu contoh dari banyak mitos di mana kekuatan primordial dan destruktif harus diatasi untuk menciptakan dunia yang stabil dan harmonis, memperkuat supremasi para dewa dan tatanan kosmik yang dipimpin oleh Zeus. Setelah Typhon dikalahkan oleh Zeus dan dikurung di bawah gunung Etna, makna dari mitos ini tidak berhenti hanya pada kisah kekalahan monster raksasa tersebut. Mitos Typhon mengandung simbolisme yang mendalam dalam kosmologi dan budaya Yunani kuno. Typhon sering dipandang sebagai perwujudan dari kekuatan alam yang tidak terkendali, seperti badai, angin topan, dan letusan gunung berapi, yang semuanya mengganggu keseimbangan dan ketertiban dunia. Zeus, sebagai dewa langit dan penguasa dewa-dewa Olimpian, adalah simbol dari keteraturan dan hukum alam. Dalam pertempuran melawan Typhon, Zeus memperlihatkan kekuatannya untuk menaklukkan kekacauan dan menjaga kestabilan kosmos. Dalam hal ini, pertempuran antara Zeus dan Typhon tidak hanya menggambarkan perjuangan fisik antara dewa dan monster, tetapi juga menjadi metafora yang lebih luas tentang pertempuran abadi antara keteraturan dan kekacauan, cahaya dan kegelapan, serta kehidupan yang tertib dan anarki. Kisah ini juga mengajarkan bahwa meskipun kekuatan destruktif bisa ditekan atau dikendalikan, mereka tidak pernah benar-benar hilang. Dalam mitos Yunani, kekuatan kekacauan, seperti yang dilambangkan oleh Typhon, selalu ada di dunia, tetapi berada di bawah kendali kekuatan dewa. Hal ini tercermin dalam cara Typhon dikurung di bawah gunung berapi, di mana ia terus memberikan ancaman melalui letusan dan gempa bumi. Typhon dalam tradisi lain. Selain menjadi pusat dalam mitologi Yunani, pengaruh Typhon juga muncul dalam berbagai tradisi lain. Misalnya, dalam tradisi Romawi dan karya-karya selanjutnya yang dipengaruhi oleh mitologi Yunani, Typhon sering disamakan dengan para raksasa, Giants, yang juga menantang para dewa Olimpian dalam kisah Gigantomachia. Dalam beberapa tradisi lain, Typhon dihubungkan dengan Set, dewa Mesir yang melambangkan kekacauan, badai, dan penghancuran. Keduanya dianggap sebagai simbol kekuatan alam yang tidak terkendali dan kekuatan destruktif yang harus dihadapi para dewa. Selain itu, konsep tentang dewa-dewa yang menaklukkan monster atau kekuatan kekacauan juga dapat ditemukan dalam berbagai mitologi lainnya, seperti kisah Marduk yang mengalahkan Tiamat dalam mitologi Babilonia atau kisah Thor melawan Jormungandr dalam mitologi Norse. Kesamaan ini menunjukkan tema universal dalam mitologi dunia, yaitu pertempuran antara keteraturan dan kekacauan, serta kebutuhan bagi para dewa untuk menegakkan harmoni di dunia. Peninggalan Typhon dalam kebudayaan. Dalam kebudayaan modern, Typhon sering dijadikan simbol untuk badai besar atau kekuatan penghancur alam lainnya, yang mencerminkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang mewakili kehancuran dan malapetaka. Nama Typhon juga memengaruhi istilah modern Typhoon, angin topan, yang menunjukkan hubungan langsung antara mitos kuno ini dengan fenomena alam. Typhon juga sering muncul dalam berbagai karya sastra, seni, dan budaya populer, di mana ia digambarkan sebagai simbol kekuatan primordial yang luar biasa dan musuh besar para pahlawan atau dewa. Keturunan Typhon, seperti Hydra dan Cerberus, juga menjadi tokoh-tokoh yang sering dihadapi oleh para pahlawan mitos, seperti Herakles dan Perseus dalam petualangan mereka. Kesimpulan, legenda Typhon bukan hanya kisah tentang monster raksasa yang menantang para dewa, tetapi juga cerminan dari keyakinan kuno tentang hubungan antara kekuatan alam dan tatanan kosmik. Dalam mitos ini, Zeus mewakili kekuatan yang menjaga dunia tetap stabil dan tertib, sementara Typhon melambangkan kekuatan-kekuatan yang selalu berusaha merusak dan menciptakan kekacauan. Dengan Typhon yang dikalahkan dan dikurung, mitologi Yunani menekankan pesan bahwa kekuatan destruktif tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi dapat ditekan dan dikendalikan oleh tatanan yang lebih besar. Mitos ini juga menjadi pengingat bagi manusia bahwa meskipun mereka hidup di dunia yang diatur oleh hukum dan keteraturan,
Mereka tetap harus waspada terhadap kekuatan alam yang selalu mengintai dari balik keseimbangan itu.